Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Belasan jemaah haji lansia meninggal dunia di Arab Saudi karena kelelahan dan penyakit bawaan. Membawa narkoba, seorang pria ditangkap polisi saat hendak menyeberang ke Pulau Sumbawa. Diguyur hujan, hektaran tanaman tembakau di Lombok Timur layu dan mati. Puluhan hektar tanaman tembakau petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur layu dan mati usai diguyur hujan pekan lalu. Kasus rusaknya tembakau terjadi di 4 kecamatan, yakni Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, dan Kecamatan Sakra. Meski tanaman sudah hampir mati, namun petani tetap memberi pupuk dengan harapan tembakau bisa diselamatkan. Kerusakan tembakau akibat lahan garapan terlalu kering sejak berbulan-bulan lamanya, kemudian tiba-tiba diguyur hujan. Petani dipastikan merugi ratusan juta rupiah karena tidak bisa mengembalikan biaya produksi. Kami kan sekarang baru. Ini mati karena terlalu banyak air hujan. Apabila air hujannya berlanjut akan disebabkan, maka dipastikan semua tanaman tembakau yang ada di sekitar ini juga akan ikut mati. Memang ini cukup parah, Pak ya? Kalau kita melihat ini cukup parah, ini hanya bisa diselamatkan dengan pupuk urea. Sementara pupuk urea sekarang nggak ada juga. Itu menjadi permasalahan. Terus ini mati atau bisa diselamatkan nih, Pak? Bisa diselamatkan hanya dengan menggunakan pupuk urea. Tapi kalau hujan turun lagi gimana? Kalau hujan turun lagi ya mohon maaf. Berarti mati memang semua. nggak bisa ditolong. Nggak bisa ditolong kalau. Petugas yang turun meninjau lokasi menyimpulkan tembakau mati karena saluran air terlalu dangkal sehingga tanaman terendam air saat hujan. Ternyata penyebabnya adalah soal drainase. Kita lihat bersama di sekitar kita ini drainasenya sangat dangkal, bahkan hampir rata dengan tanaman tembakau. Nah, ini yang kami sebenarnya setiap tahun mensosialisasikan kepada petani ketika menanam tembakau, tolong diantisipasi hujan karena kita tidak bisa memprediksi. Betul, BMKG sudah memprediksi secara umum tahun ini kita akan kena El Nino. Bahkan BPBD sudah mengeluarkan peringatan dini kekeringan di beberapa kecamatan. Dinas Pertanian berjanji akan melatih para petani membangun drainase di lahan pertanian agar tidak berdampak pada tanaman saat musim hujan. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani di Desa Umbe, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, mengeluhkan minimnya jatah pupuk subsidi yang mereka terima memasuki musim tanam ketiga tahun ini. Ini kan mencabut subsidi. Selain dibatasi oleh distributor, penyaluran pupuk subsidi juga lambat karena tidak sesuai jadwal. Padahal petani sangat membutuhkan pupuk dalam menghadapi kemarau dan kondisi cuaca saat ini. Petani mengaku hanya mendapatkan jatah 90 kg pupuk dalam 50 are untuk 1 kali masa tanam. Padahal mereka membutuhkan sekitar 50 kuintal pupuk untuk perawatan selama masa tanam. Minimnya jatah pupuk membuat tanaman tumbuh tidak sempurna dan menyebabkan tanaman rentan terserang penyakit. Kalau oke. Berarti sangat tidak cukup sekarang, Pak. Ya, tidak cukup. Terus apa harapannya, Pak ini? Harapan SIDE ke pemerintah ini. Padi. Apa harapannya? Padi. Untuk tambahan ini ya. Tambahan. Dulu hari itu kan dikasih cuma 50 kilo aja. Itu cukup nggak, Pak? Enggak cukup. Kita beli kain aja. Kalau 50 hari itu ya paling enggak itu. Setengah ya, Pak ya. Apa harapan petani sekarang dengan pupuk ini? Harapan petani ini kemungkinan itu ya minta yang lebih Tambahan ya. tambahan.
Petani meminta pemerintah daerah menormalkan distribusi pupuk dengan memberikan jatah tambahan pembelian pupuk subsidi agar tidak membebani biaya produksi para petani. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah nelayan dan pengelola wisata di kawasan Gili Asahan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat memprotes keberadaan ratusan keramba apung mutiara di sepanjang pantai. Budidaya mutiara di pinggir pantai selama 2 tahun terakhir sangat mengganggu aktivitas wisata dan para nelayan yang mencari ikan di sekitar pantai. Nelayan sempat meminta keramba apung tersebut dipindahkan oleh pemiliknya, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Sementara pelaku wisata menyatakan tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut menurun karena kapal wisata tidak bisa masuk akibat terhalang keramba apung mutiara. Kawasan tersebut diharapkan bersih dari keramba karena merupakan akses utama menuju 4 gili di sekitar Sekotong. Kami cuma meminta lokasi yang di sini itu supaya tidak ada mutiara. Jadi semua kapal, layar bisa masuk, akses masyarakat juga ada, akses untuk paspor juga ada. Karena pariwisata juga di sini kan akan memajukan seperti surfing. Jadi nanti yang dari Lombok datang itu naik paspor langsung ke tempat surfingnya di bangku-bangku. Ini akses untuk pergi ke Gili Asahan, Gili Layar, Gili Rengit dan juga Gili Gede. Kita coba bicarakan sama orang, kita ingin memang mereka turun untuk sosialisasi karena memang kita rasa berat, kita rasa kerugian dari acaranya ini. Ini memang mengganggu sekali sama acara pariwisata karena ya setiap malam ada bot yang patroli, yang bersuara, berarti orang tidur nggak bisa, kita nggak nyaman. Kalau siang hari lagi ada bot yang menjaga memang bibit itu yang bersih, yang semprot, yang kompresor, yang ini. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan keramba apung mutiara agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dan nelayan. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menetapkan daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi hasil coklit dan verifikasi data faktual dalam rapat pleno pekan lalu. KPU Loteng menetapkan jumlah DPT sebanyak 772.406 orang dan dinyatakan memiliki hak suara pada pemilu mendatang. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 375.070 pemilih laki-laki dan 397.336 orang perempuan. Jumlah DPT pemilu 2024 bertambah 9.000 lebih dibanding dengan DPT tahun 2019 lalu. Pertambahan jumlah DPT karena adanya pemilih pemula, warga pindahan, dan pensiunan TNI Polri yang boleh menyalurkan hak suaranya. Tentu karena kalau bertambahnya jumlah pemilih ini lebih pada karena jumlah pemilih pemula terutama sekali, itu karena pemilih yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara itu dari para pemilih yang dari siswa, dari siswa itu wajar. Nah, yang genap berusia 17 tahun pada hari A atau lebih. Nah, itu yang banyak sekali memberikan tambahan terhadap angka jumlah pemilih. Seluruh DPT yang terdaftar nantinya akan menyalurkan hak suara di 3.316 TPS yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.